Halo teman-teman di Community VM United, World United, gimana nih kabarnya kalian nih ya? Gue dua tiga hari kali gue nggak ngepost video ya karena nggak ada bola juga. Pikir ya bolehlah kita istirahat, benar nggak? Kita liburan dulu. Toh anyway juga nggak banyak berita-berita yang menarik sih dari Manchester United ya yang selama weekend kemarin. Paling cuman apa ya, ya banyak kan berita daur ulang sih ya, kayak Romano aja berita daur ulang lagi gitu ya tentang berapa banyak pemain yang ditawarkan ke Manchester United di minggu-minggu terakhir transfer. Menurut gua sih itu udah basi banget ya, udah lewat lah gitu loh panic buying-nya, jadi nggak perlu dibahas. Jadi gua santai-santai aja ya. Nonton UFC di pagi minggu pagi benar nggak ngarepin siapa tahu ada McTominay nih benar. Tahunya nggak ada. Tapi gitulah ya. Anyway kita lanjut langsung ke berita Manchester United tentang Ronaldo. Jadi kalian tahu sendiri ya, di sini Ronaldo beritanya ngomong bahwa Chelsea belum belum ada omongan sama sekali untuk beli Ronaldo di Januari. Ya, jadi ya itu menurut gua sesuai ekspektasi lah, benar nggak? Yang namanya baru baru ganti manajer baru ya kan, pasti nggak mungkin langsung ngomongin transfer. Ya kan dia pasti bakal settle dulu sama tim secara taktik segala macam, training ya sama staffnya juga gitu. Jadi nggak mungkin ngomongin transfer. Tapi kalian tahu sendiri ya kenapa Todd Bowley mencat Tuchel ya karena ya satu ya cuma satu sih alasannya, bukan karena 3-4-3-nya katro atau apa, tapi ya, karena dia ribut sama Todd Bowley, ya kan, masalah transfer kemarin. Ya, dari transfer yang cukup lambat ya, mulainya kan baru Juli kan ya, pembelian pemain ya. Dan juga beberapa target transfer yang nggak jadi realita lah, ibaratnya ya seperti Jules Kounde, ya, terus siapa lagi ya, Jules Kounde, Raphinha, ya kan, ya mau beli Raphinha dapatnya Aubameyang misalnya kan gitu kan. Mau beli Jules Kounde dapatnya si Fofana gitu loh. Jadi ya seperti itulah, dan juga Ronaldo juga masalah utama antara Tuchel sama si Todd Bowley ya. Kelihatannya Ronaldo ini mau menjadi start signingnya si Todd Bowley kemarin tapi ditolak oleh si Tuchel. Jadi udah ribut lah ya, namanya billionaire bener nggak, gengsinya kan ada gitu loh ya. Walaupun dia bilang dia support Tuchel 100%, gengsinya pasti ada lah. Yang ya dia pengen, dia pasti ada egonya, pengen ya gue harus diturutin juga gitu, gue mau beli dia, gue mau beli dia gitu, gue mau beli Ronaldo, gue harus beli Ronaldo, mungkin seperti itu ya. Tapi itu aja, menurut gue Ronaldo ke Chelsea itu masih sangat mungkin di Januari karena gimana pun juga ya musim depan Ronaldo kontraknya udah expired walaupun ada extension 1 tahun ya. Jadi kita pantau aja, menurut gue sih ini baru awal-awal tapi feeling gue sih bisa banget Januari eh, Ronaldo tekan kontrak sama Chelsea ya. Menurut gua gimana kalau dipindah ke Chelsea di Januari ya, kalau dia mau pindah di musim depan sih nggak apa-apa. Kalau gue bilang kalau di Januari apakah kita punya manajemen bisa beli pengganti Ronaldo? Ini gue nggak yakin ya. Tapi kalau untuk Juni depan sih menurut gue sih ya let him go aja sih, keluar aja gitu loh, benar nggak? Ya Januari masih tanda tanya lah kalau gue bilang, untuk sekarang ini sih menurut gue sih jangan dilepas di Januari. Kalau mau lepas di Juni depan ya. Selanjutnya ngomong-ngomongin soal ini, eh, jadi Manchester United lawan Leeds United yang dia harus jadwalkan di Minggu atau Sabtu Minggu ini itu bakal ditunda ya. Kenapa? Karena ada advice dari polisinya Manchester dan juga counselnya Trafford. Dia bilang ini harus ditunda ya karena setelah setelah apa namanya meninggalnya Queen Elizabeth kedua, ya kelihatannya lebih sensitif lah. Dan kalian tahu sendiri ya, kita lawan lawan Leeds itu bukan sekedar fixture biasa, tapi melainkan sebuah derby, Rose Derby. Ya, jadi ini historinya ada. Ya, bukan ini bakal panas gitu, makanya mau kita polisi Manchester pengen ya ibaratnya nggak mau inilah sesuatu ya buruk terjadi lah ya. Jadi ini juga dibilang sih ya, keamanan nih dibilang mana? Nah ini dia nih, keamanan dan safety ya, keamanan dan security dari fans ya itu nomor satu lah buat Manchester United. Makanya Manchester United menyetujui untuk menunda fixture lawan Leeds ya. Berarti weekend ini nggak ada bola lagi ya, nggak ada bola lagi. Tapi tenang aja, rencana gue nggak libur lagi weekend ini. Tapi rencana gue weekend ini gue bakal live lah atau apalah ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, tanya jawab atau apalah ya. Jadi itu menurut gue sih gini, kalau seandainya ini di postpone ya, ini kan pasti di postpone, sorry, pasti biasanya ditomplokin di akhir minggu, akhir akhir musim. Ya sama juga kayak kita lawan Crystal Palace kemarin, tomplokin juga di akhir musim. Ya artinya apa? Semua
semua pertandingan terakhir Liga Inggris kan harus dijalankan di waktu yang bersamaan. Ya berarti nih bisa padat banget ya di akhir musim, ya. Bisa banget kita ada banyak cedera, ya bisa banget kita nggak perform 100%. Mmm, tapi gimana pun juga kalau untuk awal-awal ini ya, mungkin ada sedikit bagusnya karena mungkin ya kita bisa bikin lihat Anthony lebih ngejel lagi sama tim, ya Anthony lebih match fit lagi under sistemnya Ten Hag. Kita bisa lihat lagi Casemiro dan juga Ronaldo lah, yaitu lebih prepare lagi untuk mulai start musim ini gitu loh. Jadi ini salah satu positifnya. Cuma negatifnya yang gue lihat ya itu akhir musim nih bisa, waduh bisa bisa tanda tanya banget performa Manchester United bakal bagaimana nanti dengan begitu banyaknya pertandingan. Ya, karena nggak mungkin tadi ditunda setelah Premier League selesai, nggak. Pasti bakal ditompok-tomplokin. Ya, entah lu main setiap 2 hari atau main setiap 3 hari, yang pasti bakal komplokin di belakang. Nah, ini yang bahaya, apalagi ada World Cup di November. Jadi ini yang bahaya. Jadi bukannya nggak ada kerugian atau keuntungan juga gitu. Keuntungan ada, kerugian juga ada. Ya, tapi kita lihat aja semoga aja menjelang akhir musim kita udah solid lah, misalnya di top 4 atau apa, ya. Selanjutnya yang mau gue ngomongin adalah tentang kontrak-kontrak Manchester United yang akan berakhir. Ya, ntar gue bisa gedein kan. Oh ya, ini. Ntar ya, dah. Jadi ada David De Gea. Ya, menurut kalian gimana David De Gea? Apakah David De Gea perlu diperpanjang kontraknya atau enggak? Ya, menurut gue sekarang ini udah saatnya move on dari David De Gea. Oke lah, gue bukannya bilang oh dia ini jelek segala macam ya, dia masih world class 100%. Tapi kalau stylenya nggak cocok sama Ten Hag juga percuma. Ya kita harus kasih kesempatan untuk kiper-kiper yang muda. Ya karena kalau perpanjang sekarang juga David De Gea ini nggak bakal murah gajinya. Kalau nggak salah kan David De Gea kiper dengan gaji termahal. Kalau lu perpanjang sekarang, wah nggak tahu dia minta berapa. Oke lah nggak mungkin lebih mahal lagi dari gaji dia sekarang, tapi pasti ini masih gede mintanya, ya kan? Dan itu nggak make sense. Ya, kalau lu pengen bikin David De Gea sebagai kiper cadangan, dia harus potong gaji yang cukup signifikan menurut gua. Cukup signifikan, 30% harusnya ada gua bilang untuk potong gaji dia. Ya. Oke, sebelum gua ngomongin dulu ya lanjut dengan De Gea, tapi ini kebanyakan yang di list ini mungkin ada extend 1 tahun ya. Jadi ada opsi extend 1 tahun. Nah, jadi untuk David De Gea kalau gue bilang kita extend aja 1 tahun, lihat gimana. Ya mungkin pada saat akhir musim atau apa akhir extensionnya itu mungkin kita baru lepas atau apa. Tapi udah saatnya move on, sudah saatnya peremajaan cari kiper utama yang lebih muda dan lebih modern playing style-nya. Ya. Diogo Dalot. Nah, Diogo Dalot salah satu pemain yang setahu gue dia nggak ada kontrak extension lagi. Ya, artinya apa? Kita udah harus nego dengan Diogo Dalot di Desember juga gitu loh. Terakhir lah 4 bulan berarti. Kita punya waktu 4 bulan untuk nego kontrak Diogo Dalot ya. Melihat Diogo Dalot ini improvementnya bagus banget dengan sistem yang benar ya. Ya Diogo Dalot sih gue bilang sih harus diperpanjang kontraknya. Ya harus diperpanjang. Nggak perlu nunggu-nunggu karena kita tahu pada saat Diogo Dalot ini apa namanya available di market ya free agency pasti banyak yang mau sikat dia, pasti banyak ya. Klub dari Italia, klub dari apa namanya Spanyol, pasti banyak mau sikat dia. Jadi kalau gue bilang masa depan kita udah nggak di AWB lagi, masa depan kita di Diogo Dalot harus langsung perpanjang sekarang. Ya, 4-5 tahun harus langsung kasih. Ya perlu tunggu nggak? Dia kan siapa tahu cuman awal musim doang bagus segala macam. Kalau nunggu-nunggu ya kita bisa kehilangan dia gitu aja. Menurut gue sih nggak masuk akal gitu kita meresikukan Diogo Dalot ya pada saat sekarang ini. Ya, untuk Luke Shaw ya banyak yang nggak suka sama Luke Shaw. Gue sih jujur salah satu pemain yang bilang Luke Shaw itu bagus ya, balance dari antara defense sama offense dia itu sangat balance. Cuma permasalahan dia cedera ya. Dan dia kalau diperpanjang dia umur berapa sekarang ya? 27 ada kali ya. Menurut gue sih kalau untuk diperpanjang kita extend dulu 1 tahun, ntar baru lihat gimana perpanjangannya. Ya kita lagi kedatangan ya left back baru yaitu Tyrell Malacia. Menurut gue sih dia layak banget ya untuk stay. Cuman yang permasalahannya cedera itu dan apakah dia bisa ngegeser Malacia gitu aja deh. Jadi menurut gue sih untuk Luke Shaw masih tanda tanya, masih 50-50. Diperpanjang dulu aja 1 tahun, nanti kita lihat gimana ya di tahun depan. Untuk Fred, menurut gue sih udah harusnya sudah selesai ya di Manchester United. Ya kalau mau perpanjang kontrak 1 tahun nggak apa-apa gitu, kayak extensionnya nggak apa-apa kalau mau di trigger. Tapi long run-nya gue nggak melihat Fred
bisa jadi superstar midfield kita. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali karena dia juga udah mulai tua. Ya kan, kita melihat McTominay sekarang ini mau dijadikan DM ya. Jadi dia mungkin sama Casemiro saling saling kompetisi lah di posisi DM. Di posisi di playing playmaker kita ada Eriksen, ya kan. Alternatifnya Fred, box to box. Apa yakin kita pengen punya Fred sebagai kompetisi Eriksen? Ya, apalagi Eriksen udah mulai tua juga gitu kan, dan pace sudah nggak ada. Kita udah harus peremajaan di posisi situ. Ya percaya deh, 2 tahun lagi belum tentu Eriksen bisa perform sebagus sekarang. Ya maksudnya dari segi fisik lah ya. Kalau dari segi skill menurut gue sih dia bakal masih ada. Kayak Juan Mata aja lah, ya cuma fisiknya doang yang kurang gitu kan. Jadi kalau gue bilang sih untuk Fred kita udah harus beli pemain baru gitu loh. Ya pemain baru yang ya superstarnya kita lah di midfield. Ya jenderal kita gitu di belakang gitu loh. Ya untuk bantu ini bantu create chances gitu kan, untuk bantu sirkulasi bola. Jadi untuk Fred menurut gue sih dia udah nggak ada future-nya lagi di Manchester United karena juga udah mulai tua. Jadi mungkin extension sekali ya kan setahun, abis itu baru menurut gue kita harus lepas ya atau coba jual atau udah mulai coba jual. Marcus Rashford, nah ini yang sesuai di thumbnail gue, kemana destinasi Marcus Rashford selanjutnya ya. Jelas musim apa transfer kemarin banyak juga rumor dari untuk Marcus Rashford ya kan ke PSG terutama, dan PSG sih gue masih mau-mau aja ambil Marcus Rashford gitu ya. Walaupun sebelumnya itu katanya sih si Pochettino yang mau Rashford gitu, tapi kita bisa lihat lah PSG ngandelin Neymar, Mbappe sama Messi kan. Kalau Messi udah selesai nggak tahu deh dia masih mau lanjut PSG atau mau disikat sama Barcelona balik, gue nggak tahu. Tapi kalau Messi keluar ya nggak ada. Gue menurut gue sih Rashford itu bisa banget ke PSG ya. Seandainya emang benar tertarik. Tapi gue melihat Rashford ini seorang yang sangat setia sama klub, ya dia cinta Manchester United dan perlu diperpanjang nggak? Ya kalau gue bilang sih untuk gue nggak pernah raguin talentnya Marcus Rashford ya, terlepas banyak yang ya gitulah bilang suka dribbling, egois segala macem ya. Gue sih menurut gue kalau Marcus Rashford lagi pede, lagi gacor, lagi on form, dia salah satu the best winger lah kalau gue bilang. Dan sekarang ini lagi mau coba transisi sebagai striker. Jadi gue bilang sih Rashford tuh harus diperpanjang. Ya, cuman gue nggak tahu nih kontraknya segila apa nih yang ditawarkan ya. Semukanya nggak gila-gila banget. Sekarang ini dia 200 ribu kalau nggak salah kan ya. 200 ribu pound sterling atau pound sterling lah kalau nggak salah seminggu. Kalau gue bilang sih dia nggak boleh lebih dari 300 kalau gue bilang pas soal perpanjangannya. Atau gimana lah. Yang pasti jangan sampai dia 400 ribu per minggu. Kalau gue bilang sih dia nggak worth it banget segitu. Ya, kalau di bawah 300 menurut gue sih masih oke sekarang ini. Ya naik naik berapa lah gitu. Tapi untuk Rashford menurut gue sih dia talent yang sangat bagus sekali, ya kan. Seorang winger yang gue bilang sih dia bisa jadi world class kalau seandainya dia konsisten dan juga kepercayaan dirinya balik. Jadi Rashford menurut gue sih harus diperpanjang. Ya, karena gue yakin dia dan juga Dalot kalau seandainya dia masuk free agency pasti banyak klub yang mau sikat dia, pasti banyak. 100%. Ya karena dia gesit banget. Ya kan kontrol bola bagus, finishing juga nggak jelek. Ya, cuma masalah PD-nya doang nih yang belum balik ya, karena juga dia bekas injury lah segala macam. Nah, dan yang terakhir ada Ronaldo. Ya, Ronaldo, kalau gue bilang sih lepas ya. Lepas, kalian tahu sendiri lah kalau kalian ngikutin channel gue udah bilang kalau kalau musim kemarin ya, maksudnya Juni kemarin jangan lepas Ronaldo, nggak ada backup bener. Emang nggak ada backup ya kan, sekarang ini kita harus ngelatih Rashford jadi striker. Ya kan, di luar dari itu gue bilang sih kalau kalau kita ini kita mending kita cari striker baru di Juni depan ya. Kalau seandainya si Martial pengen ngambek lah, merasa dikhianati, ya mau gimana, ini klub bola men, ya kan emang si Martial siapa gitu loh. Emang Martial siapa, greatest of all time gitu, dia ngambek gitu kan, nggak salah sendiri lah gitu kalau gue bilang. Jadi untuk Ronaldo, menurut gue Juni depan kita let go, kita lepas permajaan, ya cari striker baru. Tergantung Ronaldo sih kalau dia mau stay ya gue sih nggak masalah dia stay. Ya karena dia bawel banget dari kemarin mau keluar ya udah keluar aja gitu loh. Ya kan dari sekarang udah harus di planning striker mana yang harus disikat sama Manchester United. Ya jadi wajah baru lah ya. Sekali lagi bagi gue nggak masalah kalau Martial jadi ngambek ya kan. Ya ini kompetisi. Lu nggak perform ya lu dapat inilah dapat kompetisi gitu kan. Kita beli striker baru ya kan.
Manchester United nggak bakal nunggu gitu loh, ya kan nggak bakal nunggu lu. Ya tunggu setahun lagi deh, siapa tahu Marseille jadi gacor atau apa enggak. Kita nggak bakal nunggu. Ya jadi kalau lu secara mentalnya udah mental tahu begitu ya jangan salah Manchester United kalau kita beli striker baru, benar nggak? Ya jadi untuk Ronaldo, eh, sorry banget Ronaldo FC ya, gue Ronaldo FC sih. Tapi tetap aja ya lu kalau udah nggak ada hatinya nggak di sini ya mendingan lu keluar aja, benar nggak? Dan kita cari striker baru dan udah saatnya cari striker baru untuk gantiin Martial gitu loh, ya kan? Atau kasih kompetisi ke Martial. Sebelumnya nyari ke strikernya setengah-setengah, benar nggak? Ya, Martial kompetisi sebelumnya siapa? Igalo, ya kan? Terus siapa? Oke lah ada Lukaku tapi Igalo, terus Lukaku, Cavani sama Ronaldo gitu ya kan. Yang terakhir Cavani sama Ronaldo itu pada mulai tua. Kita harus cari yang muda bener-bener jadi muka strikernya Manchester United yang terbaru kalau gue bilang. Ya. Oke, paling itu doang yang bisa gue bahas dari berita-berita Manchester United. Gimana dari 6 berapa nih 6? 6 pemain yang bakal kehabisan kontrak menurut kalian gimana nih? Siapa yang patut dapat kontrak baru, siapa yang patut kita tahan atau kita lepas ya? Setuju nggak kalau Ronaldo kita lepas Juni depan? Kalau gue 100% dia harus keluar musim depan, kecuali dia mau stay. Dia stay nggak stay pun kita harus beli striker baru sih untuk muka baru. Muka baru striker Manchester United itu penting banget. Ya. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.